warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saya Elsa Martina Rosa, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan share ilmu yang saya dapatkan mengenai kajian tafsir Quran Surah Al-Mu'minun tentang karakteristik mukmin sejati. Bagaimana karakteristik mukmin sejati itu? Simak videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik mukmin sejati menurut Quran Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Para mufassir menjelaskan bahwa isi dari surah ini adalah Allah menjelaskan kepada kita siapa sebenarnya orang-orang mukmin itu. Yang kedua, Allah menjelaskan dalam ayat ini apa buah dari iman itu. Oleh karena itu, dalam ayat pertama surah ini dimulai dengan tegas, yaitu sungguh beruntung orang-orang mukmin. Menurut Imam Al-Jurjani dalam kitab Al-Ma'rifat, iman itu ada 5 bentuk. Yang pertama, iman matbu, iman karena tabiatnya iman, itulah imannya malaikat. Yang kedua, iman maksum, iman yang dijaga, itulah imannya para nabi. Yang ketiga, iman makbul, iman yang diterima oleh Allah. Siapakah itu? Itulah al-mu'minun al-haq, yaitu mukmin yang sejati atau yang benar-benar beriman. Yang keempat, iman mardud, iman yang ditolak imannya. Siapakah mereka? Merekalah orang-orang munafik. Lisannya beriman tapi hatinya tidak. Yang terakhir, iman mauquf, yaitu imannya yang tergantung. Siapakah mereka? Yaitu imannya para pelaku bid'ah. Apa itu bid'ah? Yaitu mengamalkan sesuatu yang tidak memiliki landasan hukum dalam syariat Islam. Bid'ah salah satu perbuatan dosa yang sangat berbahaya. Ia merupakan sebuah inovasi yang justru membuat Allah dan Rasul-Nya tidak ridho kepada pelakunya. Namun, dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, hati-hati jangan sampai kita mudah memvonis bid'ah kepada saudara kita sesama muslim. Kita tidak bisa memvonis bid'ah kepada orang yang mengamalkan hasil ijtihad ulama, karena hasil ijtihad ulama pastilah berbeda. Bid'ah yang munkar adalah bid'ah yang ada dalam ranah akidah. Maka lahirlah Syiah, Khawarij, Murji'ah. Itu mereka biasanya berawal dari akidah. Jadi, bid'ah itu menghalangi imannya apabila mereka tidak taubat.
Selanjutnya kita akan langsung menjelaskan tafsir Quran surah Al-Mu'minun ini. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung. Aflah itu muflih, al-falah itu petani. Kenapa? Karena petani itu kalau menanam pasti sukses atau jadi. Makanya petani bahasa Arabnya disebut muflih atau al-muflihun. Kenapa Allah menyebut orang-orang mukmin itu beruntung? Karena harapan cita-cita orang yang beriman itu yakin akan tercapai. Dan modal utama iman itu adalah percaya kepada yang gaib. Lihat surah Al-Baqarah ayat 2. Kenapa? Karena Allah, malaikat, hari kiamat itu adalah gaib. Dan karena hal itu kita selalu merasa diawasi dan siap melaksanakan perintah Allah. Dan dalam ayat kedua dijelaskan ciri yang pertama orang mukmin sejati itu, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Sholat khusyuk ini sholat yang benar-benar dilaksanakan hatinya, anggota badannya benar-benar fokus berserah diri ketika sholat. Yang kedua dari ciri orang mukmin sejati, yaitu mereka yang meninggalkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Para mufassir mencontohkan yaitu perbuatan maksiat, termaksud perkara-perkara halal tetapi melalaikan. Yang ketiga, cirinya yaitu menunaikan zakat. Zakat itu mengkikis penyakit bakhil. Harta di hari akhir tidak akan ada manfaatnya, kecuali menghadap Allah dengan hati yang bersih, membersihkan harta dengan infak dan sedekah. Makanya, buktikan iman kita dengan zakat. Selanjutnya yaitu memelihara parji-parjinya, kecuali kepada istri-istrinya dan hamba sahaya perempuan yang mereka miliki. Kenapa ada perbudakan? Karena ada peperangan, hartanya menjadi ghanimah dan manusianya menjadi ghanimah, otomatis jadi hamba sahaya. Lihat ayat-ayat Makkiyah, Fakku Raqabah, bebaskanlah para budak. Tapi Rasulullah membebaskan perbudakan itu tidak bisa langsung, tapi harus bertahap. Ada 3 penyakit ekonomi di zaman Rasulullah yang tidak bisa diselesaikan sekaligus. Yang pertama yaitu riba, sampai 4 kali turun ayat. Yang kedua, khomer, karena khomer dan riba sudah menjadi budaya pada saat itu. Yang ketiga yaitu perbudakan. Makanya ayat ini turun dalam konteks sistem perbudakan masih berlaku, dan perempuan-perempuan yang menjadi tawanan perang dimiliki oleh tuannya dan halal untuk digauli. Selanjutnya ayat ke-7 yaitu faman yabtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Dengan ayat ini, Imam Syafi'i menjadikan dalil atas haramnya seseorang melakukan zina dengan tangannya. Selanjutnya, ciri yang kelima dari mukmin sejati adalah mereka yang menjaga amanah dan perjanjian. Hidup ini adalah amanah, amanah dari Allah, amanah untuk sholat, sedekah, birrul walidaini, dan lain-lain. Orang Islam itu terikat dengan perjanjian mereka, selama perjanjian itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Dan ciri yang terakhir yaitu mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Pertama tadi diawali dengan mereka yang melakukan sholat dengan khusyuk, dan terakhir mukmin sejati adalah mereka yang menjaga sholat 5 waktu. Sahabat beriman, itulah tadi karakteristik dari mukmin sejati. Semoga setelah menonton video ini bisa menambah kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.